Halo guys, ya ketemu lagi di channel gue di Kans Gaming. Ya, mungkin video ini gue buat atas permintaan teman-teman yang request ya, yang mungkin nanya di grup baik di Facebook, Japri atau di Messenger, yang nanya hero apa sih yang wajib di ban ya kalau misalkan kita ada di posisi upper hand atau bukan yang di upper hand. Kalau misalkan di hero yang bukan di upper hand ya, gue jelasin yang bukan di upper hand dulu. Biasanya itu gue pasti ban hero yang pertama itu adalah hero Xiaxu ya, Xiaxu. Kemudian yang kedua itu gue pasti biasanya ban Xiao Xiao sama Zhou Yu ya. Oke, kemudian untuk petnya itu yang gue ban kalau gue bukan di posisi upper hand, itu gue bannetnya pasti pet Vermilion ya. Tujuannya apa? Supaya di pas pemilihan pertama itu kalian bisa milih. Kalau misalkan Yuji-nya masih ada ya, nggak di ban. Biasanya sih gue milihnya Yuji ya. Karena kenapa? Supaya gue bisa ngasih poison ke musuh. Dan gue taruhnya penempatannya biasanya itu ada di posisi depan ya guys ya. Oke, sambil nunggu auction dari CS Faction ya, malam ini gue jelasin sedikit-sedikit mungkin ya guys ya, mengenai hero yang wajib di ban ya. Oke, tadi itu misalkan kalian mau main dengan poison ya. Tapi kalau misalkan ternyata setelah kalian banned Jiaxu, kemudian Xiao Xiao dan juga Zoyu, kemudian kalian dapati Yuji-nya itu di banned ya. Kalian harus perhatikan juga nih. Yang pertama itu musuh ngebanned petnya itu pet yang apa ya. Karena dari pet itu kita bisa tahu musuh akan fokus kemana tuh untuk tipe permainan dia. Oke. Kalau misalkan kalian lihat pet yang di banned itu adalah pet kun ya, pet yang ini, maka musuh itu udah dipastikan akan fokus ke kontrol ya, kontrol hero, artinya yang mungkin bisa ngasih kayak kontrol kayak stun gitu ya ke hero kalian, atau mungkin paralisis atau mungkin silence juga bisa ya. Cuma mungkin pet kun ini di ban kalau misalkan musuh itu lebih ke arah stun. Oke, kalau misalkan kalian lihat itu pet black tortoise ya, pet ini yang di ban, maka udah dipastiin musuh itu akan fokus ke tipe damage ya. Jadi kalau misalkan kalian Yuji-nya di ban, mungkin kalau misalkan kalian tipe ngelihat pet yang pertama Sacred Kun itu di ban sama musuh, mungkin kalian bisa ambil Daxiao ya. Pokoknya amankan dulu Daxiao, kecuali kalau misalkan memang Daxiao-nya di ban juga, kalian bisa ambil hero Yuan Shao. Karena Yuan Shao ini kalau misalkan ada di line up kalian itu akan memperbesar chance kemenangan kalian ya. Baik itu di posisi upper hand atau mungkin bukan di upper hand ya guys ya. Oke, mungkin kayaknya gue beat sekarang aja deh. Mau dapat atau enggak ya nggak masalah. Karena supaya gue bisa masuk ke King's Battle untuk mungkin record kali ya malam ini. Oke, sekarang gue masuk aja ke King's Battle. Nah, ini tiring gue ya, gue ada di rank Master 5. Mungkin sekarang kalau misalkan kalian ngelihat ranking gue agak jauh itu karena dikarenakan sekarang gue udah mulai sibuk ya guys ya. Gue mulai sibuk, mungkin bisa dibilang joki kali ya, jokiin akun lain kayak gitu. Karena banyaknya request, permintaan mungkin, jadi gue coba untuk buka jasa ya. Oke, ini seperti yang mungkin pernah gue jelasin ya di tutorial gue sebelumnya. Kalau gue di posisi upper hand itu pasti gue bermain dengan tipe damage ya guys ya. Kalau misalkan seperti ini ya, kalian lihat pet Vermilionnya itu nggak di banned, maka pastiin tuh guys ya, kalian ambil pertama Zoyu dan juga Sunyu. Fungsinya apa? Jadi supaya musuh itu udah kehabisan cara untuk nambah healnya timnya, untuk nambah heal di timnya kayak gitu. Jadi usahain kalian ambil itu Zoyu dan juga Sunyu guys. Kemudian selanjutnya ambil Macau. Fungsinya apa? Sudah pernah gue jelasin juga.
supaya musuh itu nggak bisa bermain dengan tipe shield ya di front row nya. Macamnya taruh di paling belakang aja, sebelum Sunce mukul ya, kalian bisa taruh di sini ya. Gue sengaja taruh Macau itu di posisi 4 ya, karena di posisi keduanya itu ada Yuji ya, ada Yuji. Itu nanti rencana gue mau hit dengan, kalau nggak Zhang Liao itu Dian Wei ya, supaya bisa langsung ngekill si Yuji tersebut. Karena Dian Wei dan Zhang Liao itu tipikal hero yang extra basic attack-nya itu dia bisa ngurangin 15% dari darah musuh ya guys. Nah, kalau seperti ini dia taruh Xiaodun di belakang, nggak masalah sih, gue tetap akan pakai Zhang Liao gue ya. Pasti dia akan, kalau tadi gue nggak taruh Zhang Liao di posisi belakang, mungkin dia akan ngambilnya Yuji. Tapi karena gue taruh Zhang Liao, pasti dia ngambilnya itu Xiaodun ya, karena mungkin dia berpikir kalau seandainya Xiaodun itu bisa nahan dari damage-nya Zhang Liao. Nah, kan udah terbukti kan omongan gue. Oke, coba dilihat untuk upper hand-nya. Oke, ini untuk percobaan pertama ya King's Battle gue. Nanti kalau harapannya sih gue bisa dapet yang bukan upper hand ya, jadi gue bisa ngasih tahu ke kalian tuh kalau misalkan another trick ya. Mungkin kalau seandainya kalian lihat gue sekarang itu jarang ada di papan atas, itu karena yang tadi udah gue sebutin ya, gue udah mulai agak ada kesibukan tersendiri ya guys ya, baik itu di live dan juga mungkin gue udah nggak terlalu fokus dengan akun gue sendiri kayak gitu. Nah, Zhang Liao gue tewas ya, tapi itu nggak masalah sih. Nanti gue akan end ini, selesaikan ini mungkin dengan Zhou dan Sima Yi ya. Nah, pukulan terakhir dengan Sima Yi harusnya sih bisa menyelesaikan lah. Oke, ini masih sama ya, ini masih jenis tipe easy trick ya, yang pernah gue sampaikan di video gue sebelumnya. Ini trik bagaimana kalian bermain dengan cepat ya dalam 2 turn ya, atau mungkin lebih cepat dari itu. Nah, ini efektif ketika kalian itu mendapati posisi upper hand ya guys ya. Oke guys, sebelum gue close video gue tadi ya, setelah melakukan battle di King's Battle, kali ini gue bakal tampilin sedikit dari project yang mungkin pernah gue sampaikan sebelumnya tentang review dari setiap hero ya. Cuman saat ini gue hanya baru bisa menyelesaikan dari Faxisu, dan di tabel ini pun gak semua hero gue cantumkan ya guys ya. Artinya hanya beberapa hero mungkin yang sering digunakan di King's Battle yang gue buat reviewnya di tabel King's Battle counter line up dan hero ini. Oke, mungkin singkat aja. Yang pertama gue jelasin dari Zhuge Liang ya. Zhuge Liang itu yang pertama, dia itu tipe hero dari kontrol yang mungkin akan inflict stun ke musuh yang ada di back row ya. Base pemakaiannya ada di posisi upper hand dan bukan upper hand. Namun hero ini akan sangat tepat kalau misalkan kalian support dia dengan kalian banned pet yang bisa nge-remove kontrol ya, yaitu pet gun. Oke, mungkin singkat aja. Yang selanjutnya itu base pasangan hero nya pasti ya, dari semua Faxisu itu base pasangan hero nya adalah Huang Yuying. Jadi pastiin kalau misalkan kalian sudah ambil Zhuge Liang, kalian ambil Huang Yuying ya, karena Zhuge Liang akan bisa menambah attack-nya, bukan attack tapi anger-nya sebanyak 2,
Dan Zhuge Liang juga akan imun dari kontrol ya. Kemudian counter hero ini ya, artinya kalau misalkan kalian menemukan Zhuge Liang di line up musuh, kalian bisa counter dengan hero Dongzhu, Xiaodun, Yuji, Jiaxu, Guozia, Zhang Jiao, dan juga yang paling terakhir itu adalah all control atau reduce angel hero kalau misalkan kalian nggak bisa pakai yang di atas tadi ya. Oke, counter hero yang pertama gue jelasin dari Dongzhu ya. Dongzhu, oke. Ini Dongzhu tepat kalian gunakan ketika saat kalian berada di posisi bukan upper hand ya. Artinya kalian bisa menahan musuh untuk kehabisan anger ya. Xiaodun pun sama, artinya Xiaodun itu bisa merefleks damage dan juga bisa memulihkan darah ya. Darah ketika dia setelah dihit oleh hero lain ya. Yuji, Jiaxu itu kalau misalkan dia nggak di ban, maka dia akan bisa inflict poison ya to the attacker ya. Oke, gue scroll ke samping supaya kalian bisa lebih memahami pelan-pelan. Oke, kemudian yang inflict silence ini adalah punya si Guojia sama Zhang Jiao ya. Nah, ini yang counter hero tiring terakhir, all control atau reduce ender hero. Ya, mencegah hero dari terus-menerus mengeluarkan skill dan shield ya. Oke, kemudian masuk ke hero kedua ya, Machao. Tipe tank dan support untuk shield area. Base pemakaiannya bukan upper hand ya. Tempatkan di posisi yang tidak kena hit, reduce anger dan control. Oke, kenapa gue tulis di sini base pemakaiannya bukan upper hand, agar hero kalian ketika berada di posisi yang bukan upper hand itu bisa menahan musuh, menahan damage musuh supaya tidak bisa ngekill hero kalian dengan mudah ya. Karena Machao ini shieldnya bisa menekan damage musuh ke tingkat terkecil ya, atau alias hanya 1 damage ya. Base pasangan hero nya masih sama, Huang Yuying. Efek pasangannya nambah 2 anger ya, Su High Attack dan Inflict Immune. Kemudian hero ini lemah ya terhadap yang pertama sudah jelas ya, all control atau reduce anger. Karena hero yang bisa mengurangi anger dan kontrol itu akan menekan hero yang diserangnya supaya tidak bisa mengeluarkan skill ya. Kemudian Yuji sudah jelas tadi sudah gue tulis, mungkin penambahannya adalah Liu Bei. Kenapa Liu Bei gue tulis di sini? Karena Liu Bei itu akan sangat efektif ketika kalian gunakan ya, terlebih ketika bukan di posisi upper hand, karena Liu Bei akan terus meregenerasi tim kalian ketika dia terkena damage oleh musuh ya. Oke, nanti akan gue jelaskan tentang Liu Bei. Sekarang masuk ke hero ketiga, ada Zhang Fei tipe DPS ya, atau akan menjadi tank ketika dia terkena attack oleh musuh atau mati ya. Base pemakaiannya bukan upper hand ya. Tempatkan searah dengan hero musuh yang hit high damage ya, seperti Sun Ce, Jiaxu juga termasuk ke dalam musuhnya Zhang Fei. Yang paling efektif untuk Zhang Fei digunakan ketika lawan Jiaxu, karena Zhang Fei akan menekan Jiaxu atau menahan Jiaxu selama 2 turn ya. Base pasangan hero nya juga tetap sama, Huang Yuying. Namun hero ini akan lemah terhadap Machao dan juga Liu Bei ya. Kenapa gue tulis Machao di sini? Karena Zhang Fei itu hanya bisa hit prone row ya guys ya. Artinya kalau misalkan kalian menemukan Zhang Fei di line up musuh, lebih baik kalian gunakan Machao untuk menahannya ya. Liu Bei juga sama ya, tadi udah gue jelasin juga ya. Liu Bei akan merestore semua darah timnya yang terkena hit. Padahal yang di hitnya Liu Bei, tapi yang di restore-nya semua tim ya guys ya. Oke, sekarang lanjut ke posisi keempat, ada Kusu tipe control stun single target. Base pemakaiannya upper hand ya. Kenapa gue cantumin upper hand di sini? Karena Kusu itu bisa melakukan stun ke musuh setiap turn ya, baik itu dari basic attack ataupun bukan basic attack alias skill ya. Ya, tempatkan searah dengan hero healer lawan atau hero andalan lawan yang berada di belakang seperti Yuan Shao, Dark Xiao, dan sebagainya. Base pasangannya juga tetap sama, namun hero ini sangat lemah terhadap Xiaodun, Tai Shichi, Zhou Yu, Liu Bei.
Oke, kenapa aku cantumin Tai Shichi dan juga Zouyu? Ya karena kedua hero tersebut akan imun ya guys ya terhadap kontrol yang diberikan oleh lawan ya. Oke, lanjut. Selanjutnya itu di posisi ke 5 ya. Ada Zoyun tipe DPS high damage lane area. Base pemakaiannya kedua tipe jenis upper hand atau bukan upper hand ya. Tempatkan searah dengan hero yang akan menjadi target untuk di kill pertama. Oke, base pasangannya ada Huang Yuying dan juga Pangtong, namun Pangtong jadi opsi kedua ya guys ya. Setelah Huang Yuying. Oke, sudah jelas efek pasangannya adalah kalau misalkan Pangtong sudah jelas ya. Dia restore anger back row, deplete warrior attack plus 20%, damage reduction 12%, ditambah dia bisa stack damage sama crit sampai akhir battle selama si Pangtong itu mengeluarkan skill ya guys ya. Oke, counter hero nya Zhou Yun ini ada Xiaodun, Dongzhu, Sun Jian, Zhang Fei, Ma Chao, Liu Bei ya. Oke, penjelasannya ada di samping nih guys ya. Oke, yang pertama itu Xiaodun, reflect damage sama restore self ya, darah. Kemudian yang kedua itu ya ada Dongzhu, shield ya, shield Dongzhu, kemudian bisa mengurangi anger dari musuh yang attack. Kemudian Sun Jian itu shield juga diri sendiri, reduce anger, bukan reduce anger tapi reduce damage ya from the burning enemy. Dan juga Sun Jian ini bisa meregenerasi darah setiap dia selesai mengeluarkan skill. Oke. Kemudian Zhang Fei ya, Zhang Fei ketika dia setelah selesai di kill oleh musuh, maka Zhang Fei akan stay alive for 2 turns ya, dan juga akan bisa memberikan damage yang sangat besar kepada front row. Oke, kemudian di bawah Zhang Fei Ma Chao ya, front row shield juga seperti yang gue jelasin tadi bahwa Ma Chao ini bisa menekan damage ke tingkat terkecil. Liu Bei restore darah semua timnya ketika diserang oleh musuh, maka ini counternya dari Zhou Yun juga. Kemudian Pangtong ya, tipe support ya, base pemakaiannya upper hand karena akan sangat efektif sekali ketika kalian akan melakukan hit ke musuh ya guys ya. Cocok digunakan ketika kalian melakukan ban hero healer dan fokus pada damage, artinya kalian akan bermain head to head ya tentang damage ya, high damage, siapa yang akan bisa nge-kill duluan ya guys ya. Base pasangan hero nya ya semua faksi nih untuk khusus si Pangtong ya. Kalau harus dengan faksi yang memiliki damage yang besar ya seperti Shimayi, Lubu itu bisa jadi pasangan yang tepat untuk Pangtong. Counter hero nya Xiaodun, Dongzhu, Liu Bei dan juga Ma Chao ya. Untuk keterangannya bisa dilihat ya. Efek pasangan hero nya ya. Efek pasangannya bahwa damage yang dan crit damage hero tersebut akan meningkat ya setiap turun sampai akhir battle untuk pasangan dari semua faksi yang memiliki damage yang besar. Kemudian Huang Yuying nambah 2 anger ya, plus inflict immune. Counter hero nya tadi sudah dilihat di sini, ada Xiaodun, Dongzhu, Liu Bei, Ma Chao ya. Efek counternya sudah jelas di sini. Restore self, damage, Dongzhu shield self, kemudian Liu Bei restore all ally heal, Ma Chao front row shield ya. Oke, kemudian lanjut ke Wei Yan ya, masih ada 3 hero lagi. Wei Yan tipe control stun ya, base pemakaiannya upper hand ataupun bukan upper hand ya. Tepatkan searah dengan tipe hero healer atau lawan yang memiliki restore anger ya. Gunanya supaya bisa melakukan stun terhadap musuh setiap turnya guys ya. Base pasangan hero nya juga sama, namun lemah terhadap ya, ini sama juga. Untuk deskripsinya mungkin kalian sudah hafal kali ya, atau mungkin sudah lihat tadi di penjelasan pertama. Gue hanya mengulang di bawah, bagian bawah. Oke, gue scroll pelan-pelan supaya kalian bisa lakukan screenshot. Oke, lanjut ke Liu Bei ya, tipe support hero healer. Ini adalah hero yang mungkin akan membuat kalian itu jadi auto win ketika dipakai dalam posisi yang bukan upper hand ya. Namun pastikan dulu sebelum kalian ambil Liu Bei, kalian cek dulu ada poison hero atau enggak di situ ya. Kalau misalkan masih ada poison hero, ambil poison dulu, baru ambil Liu Bei ya.
karena Liu Bei itu akan jadi tidak berguna ketika ada poison ya yang akan dipakai oleh musuh ya guys ya. Base pasangannya Huang Yuying, counter ini ya. Liu Bei itu hanya lemah terhadap Yuji dan Xiaxu di King's Battle ya guys. Oke, ini keterangannya. Oke, lanjut ke yang terakhir, Huang Yuying ya guys, tipe support dan restore angel. Oke, gue scroll ke samping. Base pasangan hero nya All Su Heroes, counter hero nya Xiaodun Dongzhu. Oke, ini untuk keterangan terakhir ya, untuk keterangan dari efek counter dan pasangannya. Oke, mungkin kalau misalkan ada yang bertanya, Gan kenapa nggak semua hero dicantumin ya? Karena gue rasa ini adalah hero yang paling sering digunakan di King's Battle ya guys ya. Jadi hanya hero-hero yang sering digunakan aja yang mungkin gue akan buat reviewnya. Oke, mungkin ini untuk review Su Faction ya. Untuk hero yang sering digunakan di King's Battle, untuk sementara hanya ini yang bisa gue sampaikan ya. Nanti mungkin setelah dari Su, gue akan berlanjut ke Wei, Wu, dan Han kemudian ya, supaya kalian bisa menemukan counter hero yang tepat ketika kalian menemukan lawan yang menggunakan hero seperti yang tadi gue sebutin ya guys ya. Oke, mungkin sebelum gue close video ini jangan lupa klik like dan juga subscribe-nya untuk channel gue, supaya kalian bisa mendapatkan informasi terupdate mengenai seputar informasi tentang King's Battle ya. Oke guys, terima kasih dan see you next time at my channel.